Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah semuanya kelihatan sehat walaupun tidak bisa berinteraksi langsung di kampus, tapi dengan kemudahan teknologi, hari ini kita bisa berkomunikasi melalui Zoom meeting, ya. Oke. Baik, kali ini saya meminta kesepakatan kepada anak-anak atau adik-adik lah. Umurnya tidak begitu jauh. Saya masih 20 tahun juga kan, kalian baru 17, 18 gitu kan. Jadi kali ini saya minta kesepakatan yang kuliah hari ini mohon videonya diaktifkan agar kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar hadir dan mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua adalah mic-nya harus di off-kan ya. Mic-nya harus di off-kan kecuali nanti jika saya memberikan atau melemparkan pertanyaan dan ada yang ingin menjawab atau ingin bertanya, silakan diaktifkan ya. Yang penting videonya aktif dan mic-nya off dulu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya kali ini saya akan membahas materi tentang gizi anak prasekolah ya, gizi prasekolah. Ya kalau prasekolah itu kira-kira ada yang tahu nggak usianya itu batasan range usianya berapa yang dikategorikan prasekolah seperti itu? 3 sampai 5 tahun. Wah ya, seri 3 sampai 5 tahun ya. Ya berarti masih dikategorikan balita juga berarti ya untuk anak prasekolah itu ya. Seperti itu. Kemudian hari ini harapan saya setelah selesai perkuliahan, adik-adik semua bisa memahami sebenarnya bagaimana cara menghitung status gizi anak prasekolah, kemudian bagaimana menghitung kebutuhan energi, zat gizi makro, kemudian zat gizi makro itu terdiri dari energi, karbohidrat, lemak dan protein, kemudian zat gizi mikro, vitamin dan mineral ya. Setiap fase usia dalam daur kehidupan perhitungan kebutuhan zat gizinya berbeda-beda ya, harapannya itu. Kemudian yang kedua adalah adik-adik juga bisa mengetahui sebenarnya apa saja sih permasalahan gizi untuk anak prasekolah di Indonesia, kemudian berapa sih sebenarnya kecukupan gizi anak prasekolah yang dikategorikan keadaannya sehat ya, tidak ada permasalahan yang lain ya, seperti itu kira-kira. Mohon yang belum aktif ya, ternyata ada yang sudah aktif videonya, masih ada yang belum aktif ya. Yang belum aktif silakan diaktifkan terlebih dahulu biar kita memahami bahwa hari ini kalian hadir semua gitu kan. Dan mana tahu ada teman-temannya yang pengen bertemu kan, sudah lama tidak ketemu, kemudian dengan melalui Zoom bisa melihat wajahnya secara online atau virtual. Baik, saya izin share screen ya. Kita langsung masuk ke materi. Saya izin share screen. Oke. Wah, kira-kira materi saya sudah kelihatan belum? Sudah. Ya, Pak. Sudah langsung terima kasih aja ya. Terima kasih, itu kan materi belum gitu. Sudah langsung terima kasih. Oke, baik. Saya slideshow ya. Baik, saya slideshow. Terkait dengan gizi anak balita atau prasekolah, pertama kita akan membahas tentang triguna makanan terlebih dahulu ya. Pasti kalian sudah ingat semua bahwa zat gizi itu memiliki 3 fungsi ya, memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai tenaga yang fungsinya untuk motorik atau bergerak, kemudian ada karbohidrat, zat gizinya ada lemak, kemudian ada protein. Kemudian yang kedua fungsi sebagai pembangun atau membentuk sel-sel tubuh, membangun jaring-jaringan tubuh yang untuk berfungsi sebagai fungsi di dalam tubuh, fisiologis atau metabolisme untuk tubuh kita. Yang zat gizinya adalah berupa protein, mineral, dan air ya.
Kemudian sebagai pengatur ada air, vitamin, air dan vitamin ya, seperti itu. Kemudian kalau ini lagi, ini gambaran status gizi kita. Ternyata masih banyak gizi buruk, ternyata masih ada juga yang gizi kurang. Dari 2007 hingga 2018, kemudian proporsi status gizi kurus dan gemuk itu juga semakin prevalensinya ada yang naik, ada yang turun ya. Tapi rata-rata dari tahun ke tahun adalah dia prevalensinya turun. Kemudian selanjutnya proporsi status gizi sangat pendek yang biasa kita kenal dengan stunting. Untuk yang sangat pendek memang dari tahun 2007 sampai 2018 itu mengalami penurunan. Sedangkan yang pendek itu dari 2007 sampai 2018 mengalami peningkatan. Ini kecukupan gizi. Saya menganjurkan untuk adik-adik semua mendownload tabel angka kecukupan gizi 2019 agar mengetahui sebenarnya berapa kebutuhan setiap usia, kemudian jenis kelamin, dan berat badan sesuai dengan berat badan dan tinggi badan yang dikategorikan sehat secara usia dan jenis kelamin. Kemudian seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya adalah semua ini angka kecukupan baik itu zat gizi makro dan gizi mikro. Ya, wah ini kelihatan nggak kira-kira slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, ini adalah apa namanya cara bagaimana kita menghitung status gizi anak untuk anak ya. Kita lihat di sini bahwa ini biasa digunakan untuk usia anak 5 sampai 18 tahun dan ada juga untuk 0 sampai 5 tahun ya. 0 sampai 5 tahun bisa menggunakan berat badan per umur, 5 sampai 18 tahun bisa menggunakan indeks massa tubuh per umur atau bisa menggunakan tabel CDC Grow untuk chartnya grafiknya BB per U 2 sampai 18 tahun ya. Ini jika berat badan tinggi badan anak kurang dari median, BB anak sama dengan BB median per BB median dikurang nilai BB pada min 1 SD ya. Tidak bisa saya tampilkan langsung tabel Z-score, nanti kalian harus mendownload buku saku antropometri ya. Mendownload buku saku antropometri sehingga kalian bisa melihat yang kategori median itu berapa, umurnya berapa, untuk berat badan per umur misalnya, oh dia umurnya 33, kemudian berat badan aktualnya hanya 11 misalnya gitu, mediannya berapa, kemudian plus 1 SD-nya berapa nilainya, kemudian min 1 SD-nya berapa, kemudian kalian masukkan ke dalam sini. Kira-kira bingung tidak? Kalau bingung boleh ditanyakan atau maksudnya sudah bisa dipahami seperti itu? Paham, Pak. Oh, paham ya. Terima kasih. Jika ini saya kasih satu contoh langsung nih ya. Saya kasih satu contoh langsung. Di sini seseorang menimbang di posyandu, anaknya berusia 31 bulan ya. Anaknya berusia 31 bulan. Kemudian berat badan yang ditimbangnya adalah didapatkan 12,5 ya. Ini kita pakai berat badan per umur ya. 18,5. Oke. Maaf 12,5 maaf. Kemudian mediannya 13,5 ya. Plus nilai min 1 SD-nya 12,0 plus 1 SD-nya 15,2. Nah, jika kalian ingin menghitung status gizi, kalian pakai kategori yang mana nih? Ya. Berat badan aktualnya 12,5. Mediannya adalah 13,5. Nah, pakai yang mana nih? Pakai berat badan anaknya bagus. Ya, pakai yang 1, 2, atau ketiga. Yang paling tepat. Kedua. Serius, yang kedua. Apakah berat badan aktualnya lebih atau kurang dari median? BB-nya lebih. BB-nya 12,5, mediannya 13,5. Ayo. Ayo.
Kurang atau lebih dari median itu berat badan aktualnya? Yang pertama dah, Pak. Oh ya, pakai yang pertama ya. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau dia mediannya, berat badan aktualnya kurang dari median, kita pakai yang kategori pertama. Begitu juga dengan indeks massa tubuh nanti. Jika dia kurang dari median, kita pakai yang pertama. Jika dia lebih, pakai yang kedua ya. Karena yang pertama dan kedua ini sebenarnya sangat aktual perhitungannya. Maksud saya sangat tepat ya. Bukan aktual, lebih pada sangat tepat perhitungannya ya. Nanti untuk kategorinya bisa dilihat di sini. Jika didapatkan hasil perhitungan itu berapa sih? Misalnya kita dapatkan nanti hasilnya misalnya min 2, sekian atau plus 2,00 atau 1, plus 1,5 atau min 1,5. Misalnya jika dia min 1,5, dia dikatakan masih kategori gizinya baik ya, kecuali dia adalah min 2,10. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori gizi kurang. Paham kira-kira? Sebagai contoh pengkategoriannya. Paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham, kemudian kita lanjut ya. Jangan lupa, ini adalah rumus untuk menghitung kebutuhan energi. Pertama, kita harus mengetahui dulu berat badan ideal daripada anak itu berapa. Dengan rumus 1 sampai 12 tahun, usia dalam tahun dikali 2, kemudian ditambah 8 kg ya. Oke, kalau ini saya rasa kalian sudah pintar semua karena sebelum masuk Poltekkes kalian sudah mendapatkan tes matematika. Ya, jadi kalian sudah bisalah memasukkan angka ke dalam sini. Kemudian sama juga nih rumus Harris-Benedict untuk perhitungan energi ya. Tapi rata-rata untuk anak sehat biasanya faktor aktivitasnya itu adalah 1,3, faktor stresnya biasanya 1,1 ya. Nanti sudah dapat BMR-nya berapa, kalian masukkan ke dalam itu, berat badan anak berapa, tinggi badan anak berapa, kemudian usianya berapa, kalian hitung semua, kemudian baru dikalikan ya. Bisa dimengerti ya? Tidak sulit ini ya. Oke, baik. Kemudian ini, kapan kita menggunakan kebutuhan energi pada anak yang rumus kedua ini? Apakah jika kita hanya mengetahui berat badannya saja, apa kita harus mengetahui jenis kelaminnya juga atau usianya seperti itu? Yang ini ya, yang kedua ya, bukan yang warna orange ya, yang warna putih. Coba lihat apa saja yang kita tahu nih. Berat badan. Ya. Diketahui ya, Pak? Ya, cuman jika berat badan saja yang diketahui kan? Iya. Nah, oke. Kemudian kalau yang warna orange, ini kita lakukan perhitungan kebutuhan energi jika di dalam data yang kita dapatkan itu hanya usia saja. Ya, oke. Baik. Kemudian kita lanjut. Kalau yang ini, perhitungan energi yang keempat, jika kita mengetahui Usia dan berat badan. usia dan berat badan. Oke, bisa. Bisa ya? Bisa ya, nanti bisa tinggal dimasukkan saja berapa usia anaknya, kemudian berapa berat badannya, misalnya berat badannya adalah 20, usianya adalah 2 tahun. Berarti 100 dikali 20 gitu ya. Ya, paham ya? Ini perhitungan protein dan ini perhitungan lemak. Total energi dari energi yang didapat tadi berapa? Misalnya mau proteinnya adalah 15% dikali total energi, misalnya energinya adalah 800 gitu kan. Kemudian dibagi 4 ya, karena 1 gram protein itu adalah 4 kalori ya. Kemudian begitu juga dengan lemak, 20-30% dikali total energi per 9 dibagi 9 ya. Misal 30% dikali total energinya 1200 dibagi 9. Nah, itulah dapat kebutuhan lemak daripada anak tersebut untuk dikonsumsinya. Begitu juga dengan karbohidrat, 70% dikali total energi misalnya 1200 dibagi 4 ya. Oke, sudah paham semua? Paham. Ya, alhamdulillah kalau paham ya. Ya.
Baik, ini sedikit saja kita melihat bahwa bagaimana panduan makan untuk anak ya. Ini untuk anak balita, ini untuk anak 6 sampai 23 bulan ya, di mana pertama 35%-nya adalah makanan pokok, 25%-nya adalah sayur dan buah. Kemudian sisa 30%-nya adalah protein hewani dan protein nabati. Kemudian ini untuk orang dewasa dan kemudian ini untuk balita. Porsinya beda-beda ya. Karena kalau kita menghitung kebutuhannya, kalau porsinya kita buat sama, artinya ada yang kebutuhan energinya kurang, ada yang berlebih nanti. Ya, prinsipnya seperti itu. Baik, ini ada sedikit kesepakatan di akhir, ya. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ya. Ya, kalau tidak ada, nanti saya akan kirimkan tugasnya. Kemudian sesuai kesepakatan minggu depan, ya, sesuai kesepakatan minggu depan, kalian harus mengumpulkan tugas yang saya berikan hari ini, ya. Baik, Pak. Yang saya berikan hari ini, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Kesan saya selama belajar sama Bapak, selama pengajaran Bapak itu luar biasa, Pak. Modern dan tidak membosankan. Bapak ramah juga dan menyenangkan. Penjelasan mengenai materi itu singkat, tapi bisa mudah dimengerti, Pak.